Itu episode pertama. Episode kedua, sejak tanggal 4 diumumkan bahwa Sylvester akan dieksekusi, bahkan mengatakan hari ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memanggil dan langsung dieksekusi. Tapi sekarang kan tanggal 7 nih, sudah 3 hari kan? Ya. Belum ada kejelasan. Rentetan 2 episode ini itu susah sekali melarang orang membangun alibi, membangun persangkaan bahwa ada sesuatu yang dahsyat yang melindunginya. Oleh karena itu harus ada penjelasan. Biar kecambar rumor dan fitnah ini berhenti. Biar tuduhan ke Pak Jokowi bisa diberhentikan. Harus ada penjelasan ke publik. Karena yang beredar ini kan di publik. Persangkaan, asumsi, dan sebagainya itu beredarnya di publik. Baik secara bisik. Kita lihat di jaya mana nih Prabowo sama Jokowi. Saya sederhana saja, itu udah ada kapus pen loh. Kalau nggak sampai dieksekusi, malu negara. Masa kalah dengan seorang Sylvester Matutina? Mana bisa negara? Negara tidak boleh kalah hanya oleh seorang Sylvester Matutina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sylvester Matutina ya, yang merupakan jongos Jokowi alias Termul, sampai sekarang belum ditahan oleh kejaksaan, dan ini mengundang berbagai spekulasi dan asumsi dari netizen di sosial media. Kenapa sampai sekarang Sylvester ini belum ditangkap? Padahal sudah jelas-jelas kasus ini sudah ingkrah. Dilansir dari tribunnews.com ya, Jokowi disebut sosok di balik lambatnya eksekusi Sylvester Matutina meski kasus ingkrah 6 tahun lalu. Jadi lagi-lagi Jokowi, junjungannya Sylvester ini menjadi sorotan netizen ya. Jangan-jangan memang ini ada intervensi dari Jokowi sehingga kejaksaan pun ya tidak berani mengeksekusi Sylvester ini. Dan ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum di Indonesia untuk pemuja-pemuja Jokowi atau pendukung Jokowi, termulnya Jokowi ya, semakin loyo di bawah pemerintah Prabowo. Apakah Prabowo pun tidak berdaya ya, tidak bisa berkutik untuk memenjarakan Sylvester ini? Jadi hukum di Indonesia ini keras kepada oposisi ya, lemah kepada pendukung Jokowi. Dana nggak boleh, harus dieksekusi dan harus dikejar. Karena begini, kenapa saya tertarik dengan ini? Kalau urusan Sylvester berteriak soal ijazah, saya tidak pernah berkomentar apapun. Atau dia maki-maki kita, terserah kita, lah. Mungkin terserah aja. Ya. Tapi ini yang terancam ini sistem hukum kita. Orang terpidana bisa enak aja. Nanti semua orang tidak apa-apa, nanti ada yang bisa ngurus. Kita tidak akan dipidanakan, kan gitu kan? Lalu berkeliling seperti itu. Gitu. Berarti kita make state, berarti kita. Berarti iya negara kekuasaan, berarti bukan negara Reichstag ya? Makanya. Jadi ini negara kekuasaan ya, tapi saya tidak tahu siapa yang main ini, ya kan? Bisa saja Masa Prof nggak tahu? Bukan karena negara kekuasaan, bisa saja kan, bisa menyuap di tingkat bawah kan? Bisa saja. Iya kan? Udahlah main di tingkat eselon 2, eselon apa yang atasnya enggak tahu. Nanti gitu, kalau diungkap kalau nanti Sylvester bersuara lagi. Siapa yang dia suap? Iya, bisa saja. Iya. Bisa saja gitu. Tapi apapun, ini masalah sistem hukum kita, sistem kenegaraan kita. Kalau sekarang orang di penjara itu, Mas, bisa main kong kali kong di dalam penjara, ya. Itu masih mending lah kalau malam minggu pergi nggak ada yang tahu, tapi setiap ada inspeksi ada orangnya gitu, meskipun dia dipulangkan. Itu sudah salah besar. Nah, ini lebih besar lagi. Ini mau dihukum tidak masuk. Itu kan hukum kita yang rusak. Nanti orang semuanya beli itu. Saya nggak mau masuk. Kamu minta bayar berapa? Atau saya nggak mau masuk, tuh ada bos saya di atas. Dibisikin oleh bosnya, nggak usah lah, nggak usah diurus gitu kan? Lepas, itu bahaya bagi sistem hukum kita. Waktu saya, kalau kasus ini muncul diketahui, waktu saya ada, pasti saya kejar, karena itu menyangkut tugas koordinasi penegakan hukum, iya kan? Kantor Menko Polhukam ya, tugasnya. Tapi kalau tersembunyi gitu, dari mana kita tahu? Sepertinya Jokowi masih memerlukan orang-orang seperti Sylvester ini, yaitu tukang maki ya, kepada yang kontradiksi dengan Jokowi, apalagi berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Jokowi ya. Dan yang lebih lucu lagi ya, yaitu Freddy Damanik yang merupakan wakil ketua umum Projo sekaligus Termul ya, meminta amnesti juga sama Prabowo. Padahal faktanya Sylvester ini belum menjalani hukuman penjara. Jadi bagaimana ya meminta amnesti? Jadi lagi-lagi ini karena mereka sangat alergi sekali kepada Prabowo yang kemarin memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto, sehingga mereka pun meminta amnesti kepada Sylvester ini. Jadi Termul ini ya sepertinya sudah kalang kabut kelabakan ya, untuk menjawab berbagai argumentasi dari lawan politik Jokowi. Kasus yang seperti ini banyak yang diamnesti oleh Presiden Prabowo.
ya tadi ya Mas Roy sudah mengatakan juga bahwa Hamid Awaludin ya selaku orang dekat Pak JK mengatakan Silver sudah minta maaf. Dimaafkan tapi tidak bertemu katanya. Oh enggak. Tidak ada permintaan maaf, salah. Dan dimaafkan oleh Pak JK. Tapi gini, kalau kita bicara hukum, permintaan maaf kan tidak menghapuskan akibat hukum yang sudah inkrah. Jadi maksud saya kan konteksnya ini adalah selaku pelapor ya yang melaporkan ya sudah memaafkan. Ya. Nah, jadi sebentar Bang Ray. Nah, kalau konteks amnesti berarti lebih mempermudah dong. Ya, ada alasan selain ya dengan tujuan persatuan Indonesia. Ini kan kasusnya juga mirip politik ya menyerang Pak JK. Ya, jadi sangat ada harapan, sangat ada potensi untuk kasus-kasus seperti termasuk untuk Bang Silver untuk diamnesti juga. Atau ini masih range waktu 17 Agustus memang waktunya, tetapi kita lihat ke depan. Tentu saya percaya Bang Silver ya tahu apa yang harus dia lakukan dan saya percaya dia akan bertanggung jawab 100% terhadap kasus ini. Jadi harapan dari teman-teman Bang Silver adalah kasus Bang Silver diamnesti juga oleh Pak Prabowo. Ya, itu harapan saya dari pribadi, teman-teman yang lain juga berharap seperti itu. Sampai Komjen Polisi Purnawirawan Ugro Seno ya mengatakan terpidana Sylvester ini tidak berhak untuk menjadi seorang komisaris di BUMN. Jadi ini kenapa dipaksakan? Apa karena jongos Jokowi yaitu tukang maki-maki yang diberikan jabatan supaya mereka tetap loyal sama Jokowi? Sistem informasi penelusuran perkara sudah jelas, bisa dicek di situ. Jadi karena pada saat masuk ke BUMN, putusan ini mulai 2018 sampai 2019, 14 bulan tidak pernah diberikan SKCK atau surat keterangan bersih dari pengadilan, biasanya diminta seperti itu. Kalau dilihat dari SIPP, sebenarnya yang bersangkutan terpidana Sylvester tidak berhak untuk menjadi seorang komisaris di BUMN. Kenapa dipaksakan seperti itu? Ya bagi saya komisaris BUMN ini ya saatnya dicek, ya bukan untuk bersih-bersih diri. Ada nggak yang masih berurusan dengan hukum, berutang dengan hukum seperti yang terjadi pada terpidana Sylvester ini? Dan Amin Rais juga ikut buka suara ya tentang kasus Sylvester ini ya. Coba kita dengar ya. Seorang begundal seperti Sylvester Matutina dibiarkan menginjak-injak sambil riang gembira melakukan penghinaan terhadap konstitusi. Kita semua sebagai anak bangsa yang ingin menegakkan hukum dan keadilan, kita pantas marah besar melihat sandiwara kurang ajar yang dilakukan oleh Sylvester itu. Seorang pseudo-intelektual gadungan yang diberi peran politik oleh tuanya yaitu Jokowi alias Mulyono. Pada 15 Mei 2017, 6 tahun lalu, ketika Sylvester berdemonstrasi bersama puluhan begundal lainnya di depan Mabes Polri, dia menfitnah Pak Yusuf Kalla yang pernah menjadi wakil presiden 2 kali. Antara lain, Sylvester bicara bahwa Indonesia miskin karena adanya korupsi yang dilakukan keluarga JK, Yusuf Kalla. Pak JK dituding oleh Sylvester telah melakukan fitnah luar biasa dengan menggunakan isu SARA dalam memenangkan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta. Nah, tidak terima dengan fitnah murahan itu, keluarga JK memproses tuntutan hukum dan dimenangkan oleh Mahkamah Agung, yaitu Sylvester dikenai hukuman penjara 1 tahun 6 bulan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 280/PIT/PIDANA/tahun 2019. Yes, keputusan MK itu sudah inkrah, jadi harus segera dilaksanakan. Tetapi karena pada tahun 2019 Jokowi masih jadi presiden, sementara Sylvester itu penyembah dan penjilat Jokowi, bahkan sampai sekarang tentu Jokowi lantas cawe-cawe. Nah, karena kuku Jokowi masih menancap di kejaksaan, nah ketika wartawan bertanya kapan Sylvester akan diringkus dan dikirim ke penjara, jubir kejaksaan bilang kurang lebih akan kita pelajari, harap bersabar. Tentu tidak salah kalau publik lantas berspekulasi, bapaknya Gibran Fufu Fafa masih disegani oleh kejaksaan yang reputasinya makin jeblok dengan penundaan eksekusi keputusan yang sudah inkrah sejak 6 tahun silam. Nah, saya ingin menarik perhatian saudara-saudara pada pendapat pakar hukum pidana Universitas Trisakti, yakni Profesor Abdul Fikar Hajar. Dia geram melihat dagelan hukum yang dipertontonkan oleh Sylvester dan kejaksaan. Abdul Fikar menduga ada sesuatu yang tidak beres di tubuh kejaksaan dan mendesak agar jaksa yang menangani perkara ini diusut tuntas. Berikut ini kutipan yang saya ambil dari citizen.rio24.com pada 6 Agustus 2025. Lambatnya, bahkan mandeknya proses eksekusi ini memunculkan kecurigaan serius. Pak Fikar menduga ada 2 kemungkinan mengapa kejaksaan seolah tak berdaya menghadapi Sylvester. Jadi jaksa yang menangani perkara ini diancam atau telah disuap.
Jadi cuma dua kemungkinan. Kalau nggak diancam, ketakutan, ya, maka tentu dengan sogokan atau suapan menjadilah sesuai dengan keinginan ya penguasa waktu itu. Nah karena itu Profesor Abdul Fikar Hajar mendorong agar Komisi Kejaksaan Komjak segera turun tangan untuk melakukan investigasi internal terhadap para jaksa yang bertanggung jawab atas mandeknya eksekusi ini. Bahkan jika Komisi Jaksa pun tak berdaya, Fikar menyarankan agar masalah ini dibawa ke ranah yang lebih tinggi. Nah saudaraku, hubungan Jokowi dan Sylvester itu adalah hubungan antara dua tukang bohong. Hubungan saling menutupi dan saling menguntungkan. Tapi itu mau mereka berdua. Ya. Jadi maunya mereka berdua itu. Ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan lain. Dua-duanya dijebloskan ke penjara. Sylvester dulu, lantas entah kapan baru Mas Mulyono. Jadi ini komentar saya. Ya. Mudah-mudahan prosesnya lancar. Ya. Kemudian dua-duanya harus dikenakan hukuman yang setimpal. Nah, gara-gara lambatnya eksekusi Sylvester Matutina ini membuat banyak komentar netizen di sosial media ya. Minta, gak ingat kemarin Termul tantrum kepada Prabowo soal Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto. Sekarang Projo malah dengan sengaja, dengan sadar minta amnesti kepada Prabowo untuk Sylvester Matutina. Woi, yang namanya amnesti itu diberikan, Presiden memberikan, bukan diminta. Kalau narapidana sudah ingkrah, divonis pengadilan sekian tahun, lalu minta pengampunan dari presiden, itu bukan amnesti namanya, tapi grasi. Syarat grasi itu pun minimal vonis 2 tahun. Tapi kan Sylvester Matutina cuma divonis 1,5 tahun. Iya kan? Jadi artinya Sylvester Matutina itu tidak berhak grasi dan tidak berhak amnesti. Karena syarat amnesti itu hanya diberikan, bukan diminta. Tolol. Sylvester Matutina ini manusia terpidana, sudah diketok palu oleh Mahkamah Agung, dihukum 1,5 tahun karena menghina Yusuf Kala, wakil presiden, dan dia diketok palu dihukumnya tahun 2019, 6 tahun yang lalu. Terus sampai hari ini hari Jumat, tanggal 8 Agustus 2025, dia masih berkeliaran, setiap hari tampil di televisi, sudah 6 tahun. Begitu bagusnya penegakan hukum di rezim Jokowi. Ya. 6 tahun orang udah diputus, tapi tidak masuk penjara, di luar aja dia, di televisi. Ya. Pertanyaannya kenapa? Ya tentu karena presidennya Jokowi, itu aja jawabannya. Ya. Nah, sekarang tapi kan udah 10 bulan, presidennya kan bukan Jokowi. Kok dia masih belum dieksekusi juga, masuk penjara? Jawabannya, tentu si terpidana ini udah memberikan sesuatu. Kalau sampai dia ditangkap, masukin penjara, pasti dia nyanyi nanti. Pasti dia akan membongkar. Begitu ceritanya. Netizen ada komentar? Anda mau mengatakan bahwa semua ini adalah Jokowi yang ngatur. Bentar, yang saya tanya bukannya diambil balik. Saya kasih contoh, Jumhur di penjara, Asaganda di penjara, banyak orang yang kontrak kepada pemerintah di penjara. Orang yang keproof pada Jokowi tidak pernah diproses kasusnya. Coba sebutkan satu-satu, sebutkan. Ade Armando, teman Anda belakangan ini bahkan apa? Coba kasusnya apa? Penghinaan agama. Anda mau mengatakan bahwa semua ini adalah Jokowi yang ngatur. Kalau Sylvester masuk, apa yang kira-kira akan terjadi pada kekuatan relawan ini? Nggak ada apa-apa. Prediksi Mas? Prediksi saya, kekuatan relawan itu bukan kekuatan yang digerakkan berdasarkan kesadaran akan kondisi bangsanya, lalu dia berjuang, dan atas perjuangan itu dia berani berkorban, ya harta benda bahkan nyawa. Tapi relawan itu hanya ansih sebutan yang sebenarnya dibalik gerakan relawan itu selalu ada kekuatan materi yang menyokong. Kalau materi tidak ada, ya nggak jalan tuh relawan. Namanya saja si relawan. Padahal ya sebenarnya pamrihwan. Selalu ada pamrih di balik gerakan-gerakan dilakukan oleh relawan-relawan ini. Baik pamrih posisi politik, bahkan yang paling kecil itu pamrih cash flow yang langsung. Makanya saya agak cash money gitu ya, agak bisa memahami ya kenapa ada beberapa relawan kok nggak dapat posisi gitu. Sementara yang lain ada gitu.
Yang itu karena transaksi sebelumnya mereka mendapatkan cash, ya sudah itu aja dapatnya. Dan memang ada yang ikut berjuang jadi dapatnya agak gede. Ya ini kan kayak transaksi bisnis aja. Modal gede ya dapat gede. Kalau modalnya cuma keluar-keluar dan sudah dibayar dengan cash saat keluar-keluar ya sudah itu bagianmu. Kalau usah minta posisi lagi. Artinya tidak akan ada gerakan yang lebih kuat dari. Kalau kita perhatikan ya pendukung Jokowi kan orang itu terus muter-muter di media. Kami nih kalau diskusi di sejumlah TV nasional keluarnya kalau nggak Sylvester ya Andi Azwad, kemudian Frederick Damani, terus siapa lagi itu aja. Sampai sekarang ada tambahan lagi namanya Pradi Bersatu. Yang konon dibentuk ya gara-gara ada kasus Jokowi jasa palsu ini. Bukan karena orang-orang ini yang sangat konsisten. Nggak ada. Jadi kalau Pradi itu justru Perhimpunan Advokat Indonesia itu, saya termasuk anggotanya itu adalah sebuah wadah advokat besar yang seluruh advokat itu di situ. Lalu tiba-tiba muncul Pradi Bersatu, aku coba cari info. Ini organisasi apa? Ternyata ya baru dibentuk infonya dalam konteks pembelaan Jokowi. Dan orang-orang yang muncul ya kalau nggak Lekumanan si Ade Darmawan, sama satu lagi itu siapa? Udah 3 itu aja. Bukan Darma Sepriosa tapi ya. Bukan. Enak. Saya ingin. Iya. Jadi maksud saya sama musim bulan nggak akan ada gejolak lah. Cuman, kembali karena ini bandulnya talk politik tentang kekuasaan. Kita lihat dikjaya mana nih Prabowo sama Jokowi. Saya sederhana saja, ini udah ada kapus pen loh. Kalau nggak sampai dieksekusi malu negara. Masa kalah dengan seorang Sylvester Matutina? Mana bisa negara? Negara tidak boleh kalah hanya oleh seorang Sylvester Matutina. Kejaksaan Agung kan sudah menjanjikan lewat kapus pen ya, kapus pen namanya, untuk segera mengeksekusi. Apakah ini sebuah pertanda bahwa sebetulnya kejaksaan dengan sadar mereka melawan Jokowi? Dari konteks politik ya, itu sebenarnya sudah mengambil posisi gue bukan anak buah lu lagi gitu loh. Dan apalagi ini kan disampaikan udah berhadapan diametral ya? Iya, publik gitu loh. Tapi kan lagi-lagi ingat ya, di dalam persekutuan politik yang benefit diambil itu hanya kepentingan politik, bukan karena value yang diperjuangkan bersama-sama ya. Itu menumbalkan kawan politik, bahkan ya loyalis politik itu nggak ada soal. Sekarang apa susahnya bagi Jokowi menumbalkan Sylvester Matutina kepada PDIP saja yang pernah melahirkan, mengasuh dia, membesarkan dia dari orang Solo, dari yang sebelumnya dia tukang kayu ya, sampai ke istana dan 2 periode ditinggalin. Apalagi cuma Sylvester Matutina. Jadi bisa dikatakan bahwa Sylvester hanya akan menyadari sikapnya ketika dia sudah berada di dalam dan ditinggalkan. Nah, itu yang saya katakan. Memang baiknya Sylvester itu di penjara. Mungkin di dalam nanti bisa bermuhasabah, merenung apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan orang-orang yang hari ini menjadi korban dari ujaran yang selama ini dia tidak takar. Apalagi nih Yusuf Kala loh, wakil presiden loh yang di kasus ini. Apa yang dilakukan oleh Sylvester, segala upaya hukum itu sudah dilaksanakan. Dia melakukan banding, dia kasasi dan akhirnya divonis 1,5 serta inkrah pada Oktober 2019. Nah sekarang sudah 2025, artinya perkara itu sudah 6 tahun. Kalau ada satu pernyataan bahwa mereka menginginkan, misalkan Sekjen Projo atau Waketum Projo mengatakan menginginkan dilakukannya amnesti, menurut saya tidak bisa. Amnesti, abolisi, gerasi itu diatur di pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita, pakar hukum menyebutnya sebagai upaya hukum luar biasa. Artinya luar biasa, ini terhadap perkara-perkara yang sudah inkrah. Nah, pengertian inkrah itu diberikan kepada orang yang sudah terpidana. Persoalannya, Sylvester Matutina ini terpidana tapi belum menjalani pidana. Itu persoalannya. Kalau ada orang kuat, saya mengatakan di sinilah justru orang kuat. Ya, jadi kalau menyebut orang kuat pakai baju ini itu absurd. Kalau ini orang kuat, karena apa? Bayangkan sudah 6 tahun dia tidak pernah dipidana, justru ingin mengajukan amnesti. Nah, saya ingin katakan orang yang dipenjara bersama Gus Nur kemarin menjadi bagian dari 1116 orang yang menerima amnesti. Namun sebaliknya temannya Gus Nur yang sama-sama meringkuk tahun 2023 di dalam kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi, yaitu Bambang Tri, itu masih meringkuk di lembaga pemasyarakatan atau lapas Sragen. Jadi sebuah keniscayaan kalau Sylvester Matutina belum pernah dipenjara tiba-tiba mengajukan upaya hukum luar biasa, itu tidak mungkin terjadi, Diandra. Ya.